depan kita sudah hadir Umi Dokter. Ini mungkin sudah sangat familiar bagi semua kalangan dokter di sini. Oh, masih baru ya Mia? Ya mungkin nanti sekalian karena kita terbatas waktu, perkenalannya nanti kita serahkan sama Umi sendiri. Beliau memang sudah sangat kebetulan kepala sekolah keluarga Samara. Tema yang diangkat hari ini peran pengasuhan orang tua terhadap tumbuh kembang anak. Ini sebenarnya masih relevan dengan sambungan dari yang tadi. Ini yang barisan depan kenapa nggak diisi? Ayo. Ini kayak kita ngatur mahasiswa semester 1 nih ya. Ayo Bang, silakan Bang, boleh ke depan. Kenapa? Oh, lagi ke toilet. Oke. Baik, kami persilahkan kepada dokter, waktu dan tempat disilakan. Oke, baik, terima kasih Bu Hanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, adik-adik semua, adik-adik kan ya? Nggak mungkin di atas saya karena usianya pasti maksimal 35 tahun, ya kan? Maksimal ya, diterima PPDS kan 35 tahun. Masih aturan itu? Atau ada yang 40 tahun di sini? Oh, nggak ada. Oke, baik. Mungkin di awal waktu masa pembukaan kelas orientasi sudah disampaikan sama Dr. Nurkhalis bahwa memang kegiatan kita ini terus berlanjut ya. Alhamdulillah kalau untuk sekolah keluarga Mas Samara sudah angkatan ke-8. Tapi khusus yang edisi spesial PPDS ini sudah 3 kali kita melakukan. Jadi tahun lalu mulai dan insya Allah semoga terus bisa membersamai adik-adik di sini. Kira-kira dari kemarin sampai hari ini terasa bermanfaat enggak materinya ya? Mudah-mudahan walaupun singkat jadi bekal sedikit ya, nanti digali lagi sendiri, diperbanyak gitu ya. Karena kalau kami buat kelas di luar biasanya sampai 4 hari. 1 hari seminar, 3 hari kelas dan itu full gitu ya. Itu biasanya untuk calon pengantin dan juga bisa untuk yang sudah menikah juga bisa. Ya mungkin ada masalah dalam keluarga yang mau dibicarakan, kita tetap terbuka. Termasuk kalau mau konsultasi, banyak ya selama ini kakak lettingnya PPDS yang sama-sama PPDS suami istri atau yang salah satu itu sudah konsultasi ke kita. Kita membuka kesempatan adik-adik semua kalau sudah mulai terasa ada renggang-renggang di keluarga silahkan langsung perbaiki. Jangan yang renggang dibiarkan nanti tambah renggang ya. Oke, baik, saya lebih ke kesehatannya karena saya bukan ustazah, tapi nanti saya kaitkan juga dengan keluarga ya. Nah, kita tahu bahwa anak itu PPADS anak banyak ya sini ya, 11 orang kalau saya nggak salah. Anak itu mulai sejak lahir dalam kandungan ya, sesudah ada nyawanya itu sampai dia berusia 18 tahun. Jadi pada saat sudah ulang tahun ke-18 itu sudah masuk ke ranahnya dokter penyakit dalam. Kalau secara dokter ya, kalau periksa bawa pasien berobat itu kalau masih 17 tahun 11 bulan 29 hari masih jatahnya dokter anak. Begitu ulang tahun ke-18 sudah punya dokter penyakit dalam ya. Nah, anak itu butuh tumbuh dan kembang ya, dan itu hak mereka. Kita sebagai orang tua harus memberikan hak untuk anak bisa tumbuh dan kembang. Tumbuh itu kita tahu semua secara fisik ya, apakah itu berat badan, dari panjang badan ya, kemudian lingkar kepalanya tumbuh nampak, secara angka kelihatan berat badannya berapa. Tapi kalau kembang berbeda, kembang secara fungsionalnya, yang begitu lahir hanya bisa menangis, kemudian bisa ngoceh ya, bisa berbicara ya, kemudian secara motoriknya juga berubah, awalnya terlentang, bisa telungkup, bisa duduk ya, sampai bisa berlari. Nah, ini seharusnya seperti ini ya. Antara usia anak dengan ukuran fisik dia akan terus bertambah, menyesuaikan. Perkembangan juga seperti itu. Jangan sampai anak sudah secara fisiknya dia tumbuh tapi dia tidak berkembang ya. Atau dia misalkan dia bagus sekali sudah bisa bicara tapi dia secara tumbuhnya berat badan tidak bagus. Dia stunting, panjang badan tidak nambah. Jadi semuanya kita harapkan tumbuh bagus, kembangnya juga bagus ya.
Nah, untuk tumbuh kembang optimal itu butuh apa? Butuhnya ada 3 hal. Pernah dengar asah asih asuh? Ya, pernah pastinya ya. Jadi 3 hal ini yang kita akan saya jelaskan. Mudah-mudahan waktu saya sudah terpakai dari 15 menit ya. Mudah-mudahan bisa dari segi fisiknya, asuhnya, ada gizi di situ, ada imunisasi, ada pelayanan kesehatan ya, kebersihan lingkungan, bermain, dari kasih sayang tentu emosi ya, kebutuhan kasih sayang dan stimulasi. Ini 3-tiganya harus ada ya. Sudah diberikan nutrisi, kemudian anaknya butuh distimulasi, anaknya butuh disayangi. Kira-kira siap enggak nanti PPDS melakukan ini? Kok lemas sekali jawabnya? Harus siap. Ya, harus siap. Sekolah bukan mau coba-coba kan? Sudah dipersiapkan keluarganya pada saat mau sekolah. Yang sudah berkeluarga saya tanya, sudah mempersiapkan diri? Sudah mempersiapkan keluarganya belum? Harus itu. Jangan sampai gara-gara sekolah keluarga bubar. Nauzubillah ya. Jangan sampai, persiapkan diri dulu. Jadi pada saat mau mendaftar, tanya dulu sama suami, boleh nggak saya sekolah? Ya, tapi kasih gambaran bagaimana kehidupan PPDS itu. Jangan sampai terkejut nanti ya, suaminya terkejut kenapa istrinya nggak pulang-pulang. Nanti kan jadi Ibu Toyib ya, nggak pulang-pulang gitu. Atau Pak Toyib, apalagi bedah ya, anestesi nggak pulang-pulang berapa jam itu. Kehidupan normal aja PPDS itu 36 jam di rumah sakit itu masih normal. Belum lagi nambah jamnya lagi, belum selesai segala kerjaan ya. Saya bisa ngomong karena sudah merasakan ya. Kehidupan PPDS itu sangat indah sebenarnya. Sar. Kehidupan PPDS itu sangat indah, tapi tidak untuk dikenang saja ya. Tidak untuk diulang, nggak akan pernah mau mengulanginya. Tapi untuk sekedar dikenang tak apa-apa. Oke, nah kita mulai pertama nutrisi. Nutrisi tentu harus dipenuhi ya. Sejak dari kehamilan, nih banyak PPDS obgyn. Ya, banyak pasien nanti diperhatikan bagaimana nutrisi selama hamil. Kita sendiri nanti PPDS mungkin di 6 bulan pertama nggak boleh hamil ya aturannya ya. Oh 1 tahun. 1 tahun. Tapi kalau hamil tiba-tiba cuti kan? Nggak boleh cuti. Bisa lah nanti mungkin kebijakan bagiannya gitu ya. Nah perhatikan walaupun sedang sekolah, tetap perhatikan bagaimana kebutuhan nutrisi. Jadi ada 4 hal standar pemberian makan minum pada bayi namanya ya, gold standar. Ada IMD, inisiasi menyusu dini. Jadi bayi begitu lahir diberikan ke ibunya, diletakkan di dada ibunya untuk segera menyusu langsung. Ini aturan ya, aturan global. Jadi kalau PPDS obgyn tolong dibantu, kalau bayinya bagus, ibunya bagus, silahkan dilakukan IMD ya. Kemudian ASI eksklusif diberikan selama 6 bulan ya. Lanjut MPASI di usia 6 bulan dan menyusui sampai 2 tahun ya. Nah, asupan nutrisi selama hamil ini dia. Bagaimana ibu harus terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Termasuk nanti tambahan suplemen, tablet tambah darah ya yang diberikan berapa minimal berapa tablet? 90 tablet. Isinya apa ya? Tablet tambah darah. Fe dan asam folat ya. Jadi itu sangat penting untuk ibu hamil. Nanti jangan lupa ditanya sudah diminum belum? Kadang-kadang dapat 90 tablet yang diminumnya cuma 10 tablet ya. Itu betul-betul diperhatikan. PDS obgyn ada berapa orang? 7. Ada laki-lakinya? 1 cuma. Kemarin juga PPDS apa yang 1? Gizi klinik juga 1 laki-laki ya. Sedikit. Anestesi ada perempuan? 1, kebalik gitu. Ada perempuan? Hah? Ada? Nggak ada bedah perempuan? Oh. Orto ada perempuan? Yang mana? Oh, harus kuat gitu ya, orto perempuan ya Allah. Keren. Keren maksudnya usahanya ini bagus, makin banyak ya perempuan. Nanti kalau pasiennya perempuan akan lebih mudah kan kalau dokternya perempuan. Oke, nah ini saya tanya sama yang sudah menikah dan sudah punya anak. Kira-kira kenapa sih menyusui? Ada yang menyusui nggak?
Ada. Kira-kira kenapa menyusui? Yang sudah menikah di sini siapa? Sudah punya anak? Kenapa? Ada menyusui? Kenapa menyusui? Yang pertama itu merupakan hak anak dan saya sebagai ibu kewajiban sebagai ibu. Tuh, kemudian kebutuhan gizinya tercukupi, ya tercukupi. Kemudian ASI sejauh ini memang jarang ada kondisi-kondisi alergi atau gimana dibanding susu atau jenis yang lain. Jadi kayaknya lebih baik ASI gitu. Untuk hak anak, kebutuhan gizi, ASI yang terbaik. Usia anaknya berapa sekarang? Yang terakhir 2 tahun. Emang yang pertama berapa? Emang anaknya berapa? Oh 2. Terakhir kayak ada 5 gitu. Yang lain mungkin mau sharing? Udah menikah? Udah punya anak? Ah, kenapa menyusui? Ada menyusui nggak? Ada. Sama seperti teman yang tadi, pastinya hak anak, kemudian gizi, dan pastinya untuk daya tahan tubuh juga dok, untuk anak. Jadi dari sejak lahir langsung dikasih ASI itu bagus untuk daya tahan tubuh anak. Terima kasih ya, ASI mengandung banyak imunoglobulin, anti infeksi. Nah, yang bapak-bapak yang sudah menikah dan punya anak, yang mana? Sudah menikah, punya anak, istrinya menyusui enggak? Menyusui bapaknya apa anaknya? Anaknya. Kenapa istrinya menyusui? Menurut saya kalau menyusui yang pasti manfaatnya penting buat anak, ada imunitas. Yang kedua memang sudah ada programnya, eksklusif 6 bulan. Lalu yang terakhir juga biar ada bonding dengan anak itu sendiri. Baik, terima kasih ya. Itu adalah jawaban-jawaban berdasarkan keuntungan menyusui. Luar biasa kalau kita mau bahas. Termasuk salah satu seringnya bapak-bapak menjawab gratis dok. Nah, ya kan? Nggak perlu keluar duit bapak-bapaknya untuk beli susu yang luar biasa mahal sekarang. Karena ada di beberapa daerah, terkadang memberikan susu formula itu meningkatkan derajat keluarga. Mikirnya gitu. Karena semakin mahal susu makin hebat. Ada sebagian yang berpikir seperti itu dan itu ada di masyarakat ya. Nah, tapi kita balik lagi, sebenarnya menyusui itu kenapa? Perintah siapa? Perintah Allah. Ada yang tahu di surat apa dalam Al-Quran? Nggak boleh. Ini konselor, nggak boleh jawab, nggak diterima jawabannya. Yang lain? Siapa yang tahu? Ada hadiah, saya. Ada hadiah. Ada hadiah saya berikan. Tas belanja. Siapa? Ya, searching tadi. Oh, enggak mau saya. Yang sudah tahu duluan, masa searching? Yang sudah tahu duluan tanpa melihat handphone. Ada yang tahu nggak? Surat apa? Al-Baqarah. Hasil searching tapi ya. Harus tahu ya. Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdina hauladahunna haulaini kamilain liman arada ayutimmar rada'ah. Jadi para ibu hendaknya menyusui bayinya sampai usia 2 tahun. Itu perintah Allah loh, bukan perintah WHO, UNICEF. Baru kemudian mereka di 2002 baru mencanangkan tadi yang 4 gold standar pemberian makan minum bayi ya. Dan kalau kita lihat di sini, ayat ini panjang nih. Di situ artinya ada satunya mengarahkan kepada ayah. Coba dilihat. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Di sini Allah menyuruh para suami untuk memanjakan istrinya, memenuhi semua kebutuhan istrinya, terutama pada saat istrinya menyusui. Ya, jadi mohon maaf para ayah, istri itu harus disayangi, terutama pada saat menyusui. Ya, perempuan itu banyak sekali kelebihannya di mata Allah, termasuk pada saat menyusui itu lebih besar. Ya, jadi tolong nanti kalau ibu sedang menyusui disayangi, diberikan hadiah ya, nggak perlu hadiah mahal-mahal. Bawa pulang makan saja, misalkan lagi BPDS kan, istrinya nyusui di rumah, telepon dulu saya mau dibelikan apa gitu. Ya, bawa pulang mungkin satu bungkus apa gitu ya, sate matang gitu ya. Senang nggak? Senang sekali itu, apalagi kalau belinya HP baru gitu. Itu enggak ya, bercanda ya. Tapi apapun ada perhatiannya, bantu istrinya. Bangun tengah malam misalnya istri bangun
untuk nyusuin, ambilkan minum 1 gelas. Jangan nanti karena alasan jaga malam tertidur pulas ya. Tetap ya, seimbangkan juga. Atau kalau misalkan betul-betul nggak bisa membantu, carikan pembantu. Jangan semua istri kerjakan. Misalkan istri di rumah ya dengan anak-anak, penuhi kebutuhannya. Jangan sampai istrinya semua mengerjakan sendiri. Kalau memang kita tidak bisa membantu, pulang ke rumah dah lelah sekali, tidak bisa bantu cuci piring, tidak bisa bantu ngemil, cari pembantu, digaji pembantunya. Karena tugas rumah tangga sebenarnya tugas siapa? Tugas suami loh. Suami loh. Memasak, mencuci itu tugas suami. Contohnya banyak ustadz, betul. Sudah banyak saya ikut pengajian, itu tugas suami. Tapi istri kalau membantu, istri berpahala. Gitu. Jadi kerjasama seharusnya. Tapi nanti dengar ini jangan sampai nggak mau kerja di rumah. Ya, komunikasi, jadi sama-sama. Nah, ini periode kehidupan anak ya. Mulai dari yang kan ada disebut 1000 hari pertama kehidupan, mulai sejak kehamilan 9 bulan sampai berusia 2 tahun. Ada yang tahu asal angka 1000 dari mana? Jumlah-jumlahnya udah tahu kan? 270 hari ditambah 730 hari. Cepat sekali saya nampakkan slide-nya, jadi udah langsung kelihatan 1000 hari ya. Nah, ini kalau periode emas ya di sini. Kalau mau anak pinter ya di sini ya. Nah, pada saat hamil itu 25% otak anak sudah dibentuk ya. Sampai usia 2 tahun dia akan sampai ke 80%. Maka di sini butuh stimulasi selama 2 tahun pertama. Jadi kalau yang sekolah anaknya masih 2 tahun, di bawah 2 tahun sering-sering ya. Bukan berarti yang udah besar enggak, tapi yang lebih banyak stimulasi nutrisinya penuhi adalah di 2 tahun pertama ini. Ya, karena efeknya jangka panjangnya banyak ya. Kalau gangguan gizi, stunting segala macam ya, kecerdasannya, dan kemudian penyakit degeneratif nantinya kalau bermasalah di gizi di 2 tahun pertama. Nah, yang kedua, fisis biologis, masih asuh ini, imunisasi. Ini jangan sampai nanti anak dokter ada yang nggak mau imunisasi. Ada nggak yang nggak mau imunisasi di sini? Jangan sampai dokter jadi anti vaksin ya. Kita yang jadi edukator untuk bagaimana supaya masyarakat bisa memberikan imunisasi pada anaknya. Karena di Aceh ya, Aceh terkenal paling rendah cakupan imunisasinya. Terlalu banyak berita-berita sesat yang beredar. Ya. Kenapa perlu imunisasi? Karena ternyata dalam setiap tahun itu ada 1,5 juta anak yang meninggal karena penyakit-penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi. PD3I namanya. Ini ya. Dari TB, TBC, polio ya, hepatitis B, difteri, pertusis, tetanus, campak, rubella. Kita campak banyak sekali. Nanti yang PPDS anak mungkin akan melihat di ruangan kita rawat pasien campak banyak sekali. Di rumah sakit daerah, saya tugasnya rumah sakit Aceh Besar. Hampir tiap minggu kita dapat pasien campak. Yang dirawat itu biasanya yang memang tanpa imunisasi sama sekali dan dengan komplikasi pneumonia ya. Kemudian bisa sampai ensefalitis, diare, dehidrasi berat gitu. Dan kalau kita tanya memang tanpa imunisasi. Termasuk sekarang yang sedang heboh di mana? Di Indonesia yang sedang heboh lagi wabah campak. Nggak ada yang tahu. Di mana? Jawa Barat. Di mana? Sumeneb, betul. Yang jawab cuma 1 orang. Yang lain baca juga lah berita-berita nasional. Jangan lihatnya khusus berita PPDS ya. Di Sumeneb itu wabah campak 17 orang kan meninggal, dan 17 orang itu ternyata 100% memang tidak ada yang imunisasi. Sedih sekali. Ada 1 orang imunisasi tapi nggak lengkap ya. Nah, padahal ada perintah ya Allah di surat An-Nisa ayat 9, dan hendaklah takut kepada orang-orang yang sekiranya mereka menimbulkan keturunan yang lemah. Termasuk keturunan lemah kalau dia sakit, ya, kalau terkena dengan berbagai penyakit, ya. Nah, kemudian yang asuh selanjutnya adalah kebersihan, itu termasuk pelayanan kesehatan, ya.
kebersihan rumah, makanan, minuman, dan lainnya. Termasuk pelayanan kesehatan dipantau. Anaknya perlu pemantauan tumbuh kembangnya. Tiap bulan dibawa periksa, apalagi anak bayi baru lahir di bawah 1 tahun itu sebaiknya dibawa periksa setiap bulan. Boleh ke posyandu, ke puskesmas, ke rumah sakit, atau mungkin nggak sempat pagi bisa ke dokter anak sorenya. Karena perlu pemantauan, yang dipantau berat badannya nambah nggak? Ya, panjang badannya nambah nggak? Seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Perkembangannya bagaimana? Jangan sampai nanti usia anak 6 bulan, dia nggak peduli dengan orang di sekitar. Ada yang manggil dia nggak noleh, ya, tidak pernah ngoceh, apalagi babbling, belum bisa bilang baba, mama, ya. Kemudian usia 6 bulan belum bisa telungkup, itu bahaya, ya. Minimal dokter umum PPDS ini harus tahu bagaimana perkembangan tahapan milestone perkembangan anak itu dasarnya seperti apa, harus paham, ya. Jangan sampai anak kita nggak mendengar pun kita nggak tahu. Kenapa nggak bisa bicara? Ternyata anaknya nggak dengar, gangguan pendengaran sejak lahir, nggak tahu kita. Karena kita nggak paham, dia senyum-senyum, lihat-lihat, tapi tidak pernah merespon suara di sekitarnya. Ternyata dia nggak dengar, ya. Dan seringkali gangguan pendengaran itu disebabkan karena infeksi rubella paling sering pada saat hamil. Maka lahir anak-anak dengan congenital rubella syndrome. Itu ibunya tertular rubella pada saat hamil. Rubella itu nggak nyata, bukan nggak nyata, nggak terlihat. Kalau campak terlihat, merah, demam tinggi, tapi kalau rubella nggak. Ibunya paling nggak nyaman badannya, nggak enak badan aja, keluar merah-merah dikit udah mungkin dianggap aja nggak ada masalah. Ternyata efeknya ke janinnya. Lahir anak-anak dengan cacat kongenital, tidak mendengar, kemudian bisa tidak melihat, ya, katarak kongenital, kemudian bocor jantung, dan bisa anaknya dengan mental. Itu kasusnya banyak sekali di Aceh, ya. Dan kita 2017 dulu MR, makanya diberikan vaksin MR pertama launching di Aceh, luar biasa penolakan. Padahal kasus sangat banyak, ya. Nah, ini anjuran orang tua di buku KIA sudah ada semuanya, ya. Sudah dibagi online pun, online ya, secara ini bisa kita lihat juga, PDF-nya ada. Kalau mau lihat dari IDA juga ada Primaku, bisa download di situ aplikasinya, bisa masukkan berat badan anak berapa, ukur dulu tentunya, ya. Ukurnya tentu yang benar, ya. Cara mengukur yang benar, timbangan yang benar dilakukan, nanti tinggal masukkan grafik di situ, kita masuk kemana, perkembangan bisa, nanti datanya langsung lengkap di situ keluar, ya. Nah, kemudian yang lain adalah bermain, aktivitas fisik. Anak perlu bermain, ya, jangan dilarang. Jangan sampai anaknya di dalam aja, nggak boleh kontak dengan orang lain. Saking jaga kebersihan, nggak boleh dekat dengan orang lain, ya. Kayak masa COVID dulu, ya, masih di dalam aja kita, ya. Oke. Nah, anak butuh bermain, butuh aktivitas fisik, tapi dia juga butuh tidur, ya, karena manfaatnya banyak sekali, bisa dibaca, ya. Ada merangsang hormon pertumbuhan otot dan perkembangan. Ini familiar sekali, ya. Ini kalau kita lihat di mana-mana familiar. Warung kopi pun kalau kita datang dengan keluarga, masing-masing buka HP, anaknya diberikan handphone. Termasuk kadang kalau di rumah sakit, kalau di ruang rawatan, bayi rewel, handphone diberikan. Anak rewel, handphone diberikan. Jadinya nggak nangis. Kadang-kadang masuk ke ruang praktek, naik nangis, ini dikasih HP. Sampai guling-guling dia, kasih HP langsung diam. Ya. Saya tanyakan kenapa diberikan handphone, Bu? Kok nggak diberikan, nangis, Dok? Yang berikan siapa pertama? Anak kan nggak tahu dia, kan? Begitu diberikan di awal, biasakan, ya sudah gitu. Karena orang tua menganggap dengan anak dibekali handphone dia bisa tenang kerjanya. Yang misalkan masak, biar nggak rewel anaknya kasih handphone. Akhirnya susah sendiri, ya, susah untuk melarangnya jadinya. Nah, ini adalah rekomendasi WHO di 2019. Ini meliputi aktivitas fisik dan perilaku sedentarian juga tidur, ya. Ada yang screen time aktif dan juga screen time sedentarian. Jadi fisik anaknya relatif diam dan pasif. Kita lihat rekomendasinya, ini khusus untuk anak di bawah 5 tahun, ya, yang dikeluarkan WHO. Nah, kalau untuk usia di bawah 1 tahun,
diharapkan ada aktivitas fisiknya sekitar 30 menit. Sedangkan screen time-nya tidak ada, 0 menit. Kalau untuk quality time-nya, quality sleep-nya, good quality sleep-nya itu diharapkan anak 0 sampai 3 bulan itu 14 sampai 17 jam. Jadi wajar anak bayi baru lahir tidurnya banyak. Paling dia bangun cuma untuk menyusu saja. Dia bangun untuk kalau basah, kalau BAB. Selebihnya tidur. Karena memang butuh banyak tidur, ya. Baru kemudian di atas usia 4 bulan ke atas sampai 11 bulan itu 12 sampai 16 jam, ya. Nah, kita lihat usia 1 sampai 2 tahun aktivitas fisiknya 180 menit, ya. Belum ada di sini. Screen time-nya tidak dibolehkan. Baru di atas 2 tahun baru boleh. Itu pun tidak boleh lebih dari 60 menit. Dan quality time untuk good quality sleep-nya sekitar 11 sampai 14 jam, ya. Kita lihat lagi di atas tadi 1 sampai 2 tahun, ya. Ini yang 2 tahun, ya. 2 tahun boleh lama 1 jam, ya. Kemudian pada usia 3 sampai 4 tahun, yang dimaksud 3 sampai 4 tahun ini 4 tahun 11 bulan sampai 5 tahun lah gitu, ya. Aktivitas fisiknya 180 menit, 1,5 jam. Kemudian screen time-nya tidak lebih dari 1 jam. Dalam sehari semalam, ya, bukan pada saat melakukannya sekali melakukan 1 jam, pagi 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, jadi 4 jam dong. Ini maksimal per hari. Kemudian waktu tidurnya 10 sampai 13 jam. Kalau dari Idai nambah lagi, Idai sampai usia 18 tahun. Usia 4 sampai 6 tahun tidak lebih dari 1 jam, fisiknya 3 jam, waktu tidur 10 sampai 13 jam. Dan kalau untuk usia 6 sampai 12 tahun lebih berkurang, ya. Screen time-nya boleh tapi tidak boleh lebih dari 90 menit. Dan usia besar, ya, 12 sampai 18 tahun tidak lebih dari 2 jam. Yang terjadi anak-anak kita sangat banyak menggunakan gadget, ya. Beda halnya mungkin, ya, kalau sekolah-sekolah kan ada sebagian sekolah yang menggunakan gadget tapi kan untuk pendidikan dan itu diawasi, ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Kasih contoh, ya, untuk orang tua, termasuk sudah disampaikan kalau pulang ke rumah, ya, waktu dengan anak, ya. Kemudian membatasi waktu pemakaian, lihat sesuai dengan rekomendasinya. Menetapkan area dan waktu bebas gadget. Ada kegiatan alternatif tentunya dan orang tua ikut bermain bersama anak, ya. Kalau PPDS gimana kira-kira? Sempat nanti. Ada yang suami istri nggak masuk PPDS? Yang di ruangan ini? Yang mana? Istrinya? Tunggu dulu, ini suaminya. Istrinya yang mana? Gitu. Suaminya PPDS apa? Orto. Istrinya? Urologi. Dekat-dekat, ya, bedah, ya. Bisa diawasi terus, ya. Udah punya anak? Berapa orang? Usia? Mau 3 tahun. Tinggal sama siapa? Ada orang tua visitor. Oke. Dekat di sini di Banda Aceh. Oke, bisa pulang melihat. Jadwal tolong nanti yang jadi chiefnya, enggak ada chief sini, ya. Jadwal jaga jangan sama. Nanti anaknya kehilangan dua-dua. Yang lain tadi dan tunjuk lagi. Suaminya mana? Yang mana suaminya? Kok nggak ngaku? Oh, toilet. PPDS? Anak. Suaminya PPDS apa? Berat sekali, ya. Dua-dua, ya. Satu anak. Ya gitu. Mudah-mudahan atur jadwalnya jangan sama gitu. Jadi anaknya tetap ada ayah atau ada ibunya gitu. Ada lagi 2 pasang, ya? 2 pasang. Oke, baik. Nah, ini alternatif, ya, kegiatan anak yang bisa kita berikan pada anak-anak supaya bebas dari gadget. Menggambar, ya, sering ngobrol, permainan-permainan tradisional ini yang kadang sudah banyak hilang. Termasuk buku, ya. Sekarang dari bayi kan sudah ada buku-buku kain, ya, sudah bisa diperkenalkan walaupun dia nggak bisa baca. Nggak bisa lah, orang bayi masih bisa baca, setidaknya dia sudah mulai kenal. Biar aja dirobek-robek, ya. Kalau udah usia 6 bulan udah bisa duduk tuh habis tuh bukunya, robek juga, ya nggak apa-apa. Setidaknya dia melihat gambar saja dan kita bacakan sudah lumayan
Oke ya, aktivitas outdoor juga diperbanyak. Ini kebutuhan kasih sayang dan emosi ya, juga bagian dari kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Karena pada tahun-tahun pertama kehidupan, anak memerlukan ikatan yang erat ya dengan ibunya, terutama menjamin tumbuh kembang fisik dan mentalnya. Menciptakan rasa aman dan nyaman, merasa dilindungi, diperhatikan ya. Diberi contoh, bukan dipaksa. Kemudian dimotivasi juga, dan tidak memberikan ancaman. Kita kadang sering kalau nggak mau makan, nanti disuntik nih sama dokter. Banyak sekali ke rumah sakit itu takut sama dokter. Ternyata ancamannya bawa disuntik sama dokter. Jadi dokter tuh identiknya dengan suntikan jadinya. Padahal nggak nyuntik ya dokternya ya. Kecuali dokter anak, imunisasi itu aja. Oke. Nah, stimulasi yang sangat penting. Ya, jangan sampai anak tumbuh dengan sendirinya. Anak butuh distimulasi. Ya, stimulasi misalkan stimulasi untuk perkembangan bicaranya. Ajak ngobrol. Sejak dia lahir sudah diajak ngobrol, walaupun dia nggak ngerti, tapi ajak ngobrol, bicara, keluar suara ngoceh itu adalah stimulasi. Ya, dia merespon, kemudian senyum, bicara, termasuk pada saat menyusui juga ada waktunya untuk menstimulasi. Ya. Tujuannya bisa mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, ya, emosi sosial. Karena miliaran sel otak dibentuk sejak anak dalam kandungan usia 6 bulan. Pada saat awal itu belum ada hubungan antara sinapnya. Dengan stimulasi akan makin kuat hubungan antar sel-sel otak tersebut. Ya, ini bisa kita lihat. Stimulasi pada usia 2 tahun pertama usia anak adalah puncak jumlah sinap di otak anak ya. Jadi makin sering stimulasi di awal-awal ini makin bagus ya. Nah, optimalisasi tumbuh kembang itu seperti apa? Perlu nutrisi dan perlu stimulasi. Karena stimulasi merupakan kegiatan kita memberikan stimulasi sensoris kepada anak ya. Jadi pengalaman sensoris yang ditangkap indera anak akan memperbanyak sinap dan dalam otak anak yang akan membentuk tatanan sirkuit otak anak seperti ini. Pada saat pembentukan sel otak, yang tadi berapa persen pada saat dalam kandungan? Pada saat dalam kandungan sel otak berapa besar dibentuk? 25%, ya. Jadi di situ butuh nutrisi dari ibu pada saat hamil. Kemudian pada saat pematangan sel otak butuh nutrisi juga, ya. Dalam kandungan sampai lahir anaknya butuh nutrisi, dan kemudian rangkaian sinap otak butuh stimulasi, ya. Dan ini akan membentuk tatanan sirkuit otak. Nah, ini dia. Jadi menyusui itu juga termasuk nutrisi dan stimulasi yang terbaik, ya. Menyusui itu bukan hanya sekedar memberikan ASI. ASI itu kita tahu adalah nutrisi yang nggak tergantikan. Jadi kalau ada banyak iklan-iklan susu formula, kandungannya sama dengan ASI itu tidak benar. Itu hanya iklan. Namanya juga iklan ya. Iklan pasti ingin yang menarik ya. Tidak ada satupun susu formula yang bisa menyamai kandungan ASI. Dalam susu formula itu tidak ada antiinfeksi, tidak ada faktor pertumbuhan, tidak ada imunoglobulin di dalamnya. Kalau yang lain bisa ditambah karbohidrat, laktosa, segala macam, lemak, protein itu bisa, tapi yang untuk antiinfeksi, pertumbuhan tidak ada. Nah, komponennya nutrisi sangat lengkap ya, selalu tersedia saat dibutuhkan. Ya kan? Begitu anak nangis tinggal buka, lep gitu, ya kan? Tapi kalau susu banyak prosesnya. Pasti ada yang ngalamin di sini, pasti anaknya ada yang diberikan susu. Saya yakin, ya kan? Prosesnya pertama harus beli susunya ya enggak? Lumayan besar ya biaya yang dikeluarkan. Sudah ada tuh yang mencari-cari berapa kebutuhan biaya seorang anak yang tidak menyusui. Itu besar sekali ternyata. Kemudian pada saat buat susunya belikan dot ya. Dot perlu ya, berbagai macam dot sekarang ya. Sampai dot menyerupai puting ibu pun ada. Ya kan? Mahal ya dotnya ya. Berbagai jenis, kan dot nggak mungkin beli satu, banyak yang disiapkan. Kemudian airnya, membuat susu dengan air
Air panas, bukan air hangat, air mendidih loh. Minimal suhunya 70 derajat. Itu ada ketentuannya, nggak boleh sembarangan. Jadi ribet sekali mempersiapkannya. Apalagi tengah malam, bangun tidur masih ngantuk-ngantuk buat susu untuk anaknya. Tapi kalau menyusui, begitu anaknya langsung nyusuin, diam. Ibunya pun bisa lanjut tidur. Ya. Nah, menyusui ini ternyata nutrisi dan stimulasi untuk penglihatan anak. Saat bayi baru lahir sampai usia 6 bulan itu, bayi itu hanya bisa melihat jarak 8 sampai 15 inci. 1 inci berapa senti? 2,5 ya, 2,54 sentimeter. Berarti kalau 8 kali 2,5 sekitar 20 cm. 20 sampai 30 cm lah lebih kurang. Itu adalah jarak antara ibu pada saat menyusui dengan anaknya. Makanya bayi itu sangat mengenal ibunya. Karena itu yang sering dilihat ya. Menyusui kan bisa sampai 8 sampai 12 jam sehari. Dia itu yang sering dia lihat, ibunya. Maka wajar bayi lebih dekat dengan ibunya. Jadi bapak-bapak kalau mau dekat dengan bayinya, dekat-dekat juga dengan ibunya saat bayinya menyusui. Ya. Atau nanti setiap ibu menyusui langsung bapaknya yang gendong. Sering-sering digendong, diajak ngobrol biar anaknya dekat dengan bapaknya. Jangan sampai nanti kelamaan nggak pulang-pulang dipanggil om sama bapaknya, sama anaknya. Ya, ada yang istrinya dan anaknya jauh di sini? Ada ya. Kalau memungkinkan dibawa ke sini. Kalau nggak kerja ya istrinya ya, kalau memungkinkan. Karena kan yang laki-laki nggak bisa pulang kan, istrinya yang datang ke sini. Sebaiknya ya dibawa dekat ke sini. Yang istri-istri yang sudah berkeluarga, ada yang suaminya jauh? Anaknya jauh juga? Ya, gitu ya, sedih ya. Mudah-mudahan ada solusi ya, apa suaminya bisa pindah kira-kira? Atau anaknya mungkin bisa cari kos di sini, mudah-mudahan ada solusinya ya. Karena tentu nanti ingat-ingat ya sama anak gitu, gimana nanti di sana suami atau suami sering datang. Kalau anak juga sebaiknya dibawa juga gitu. Ya, nanti gimana ya dibicarakan dengan baik dan solutif tentunya. Oke, nah ternyata juga untuk pendengaran. Ya, sejak lahir anak sudah mampu mendengar dan anak sudah sangat mendengar tentu suara ibunya. Jadi jangan diam saat menyusui, ajak ngobrol sambil lihat bayinya, ajak ngobrol. Ya. Terus tapi jangan sambil main HP ibunya. Nanti jadinya brisk texting, ada istilahnya brisk texting. Ibu yang menggunakan handphone pada saat sedang menyusui dan itu sangat pengaruh untuk anak, ya. Kurang bagus ya. Kemudian perabaan dan pembauan. Selama menyusui itu ibu menyebarkan bau yang khas, ya. Makanya sering anak ada bayi-bayi yang dibawa, ibu membawa bayinya dengan keluhan menolak menyusu. Sering gitu. Ternyata salah satu penyebab adalah bau ibunya, aroma tubuh ibunya berubah. Ibunya ganti parfum, ibunya ganti sabun. Itu banyak terjadi loh. Ibunya sampai bilang, ibu belakangan ini ada ganti sabun. Ada sabun mandi saya ganti baru. Kemarin ke Swalayan ada yang diskon, beli yang lain gitu ya. Ternyata itu begitu balik ke sabun yang semula, bayinya mau lagi. Itu salah satu ya, salah satu penyebabnya. Karena bayi kadang udah sangat kenal dengan aroma tubuh ibunya, loh kok tiba-tiba berubah gitu ya. Nah, jadi menyusui adalah nutrisi dan stimulasi dini yang terbaik, penglihatan, pendengaran, perabaan, dan pembauan. Dan ini membentuk interaksi sosial dan perilaku anak terhadap ibunya. Udah, alhamdulillah udah terakhir ya, take home message. Bahwa sangat penting orang tua paham tentang kesehatan dan pengasuhan buah hatinya, mulai dari nutrisi tadi, stimulasinya bagaimana ya, kehamilan yang sehat, pemberian makan yang benar, IMD, ASI eksklusif ya, MPASI penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pemantauannya jangan lupa, udah diberikan nutrisi, udah diberikan imunisasi, butuh pemantauan ya, butuh pemantauan. Kalau misalkan ada penyimpangan tumbuh kembang cepat dideteksi. Kemudian imunisasi adalah ikhtiar para orang tua untuk melindungi anak dari penyakit menular yang berbahaya pada anak.
Jadi nutrisi, stimulasi, dan imunisasi itu adalah bagian dari pengasuhan dan semuanya harus berjalan seiring. Jangan sampai nanti sangat pro ASI, memberikan ASI gitu, tapi imunisasinya nggak pro, ya. Menganggap bahwa ASI sudah cukup melindungi bayi, nggak cukup, ya. ASI dan imunisasi harus sama-sama diberikan. ASI yes, imunisasi juga yes, ya. Oke, mungkin yang terakhir pesan saya kepada adik-adik semua, sekolah itu penting, tapi keluarga lebih penting. Jangan sampai karena sekolah keluarga berantakan dan bubar. Nauzubillahimin zalik. Karena sudah banyak yang terjadi sebelumnya, maka saya pesankan seperti itu. Terima kasih adik-adik semua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Umi. Sekarang kita langsung buka sesi diskusi. 2 pertanyaan juga seperti tadi, mengingat kita waktu sangat terbatas. Kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu. Oke, satu lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna dari Ilmu Kesehatan Anak. Izin bertanya dokter, kita kan sudah melihat tadi ada asah, asuh, dan asi dokter. Kemungkinan kita masih bisa sebagai seorang dokter yang sedang sekolah, sebenarnya kita sudah paham bahwa itu adalah hal yang harus kita berikan kepada anak. Namun ketika kita sedang sekolah, kita kan terdapat keterbatasan dokter. Kemungkinan kita masih bisa melakukan seperti asah dan juga asuh. Kita memberikan, misalnya kita sudah memberikan stimulasi mungkin melalui sekolah dan segala macam. Tapi bagaimana dokter kita bisa meng-catch up si asih tadi terhadap anak? Apakah nanti ada pengaruhnya nanti kalau misalnya kita tidak memberikan asih tersebut? Bagaimana anak tersebut kedekatannya dengan kita ketika kita sudah selesai sekolah nanti gitu. Apalagi kita lihat juga bapaknya juga sibuk, misalnya bapaknya juga sekolah dan lain-lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi biar sekalian nanti. Gak ada, langsung boleh. Silakan Umi. Baik, terima kasih Lubna pertanyaannya. Kemungkinan anaknya jauh ya. Sini. Ya kalau di sini mudah. Kalau di sini tetap bisa kita, kan ASI itu kebutuhan emosionalnya, kasih sayang yang bisa kita berikan. Kalau misalkan tidak cukup untuk kuantitas, kualitasnya, ya. Jadi begitu sampai ke rumah, ya sudah kualitas dengan anak. Prioritaskan anak dulu. Lihat dia, ajak ngobrol. Anaknya sudah besar, sudah bisa ngobrol, ngomong, sudah. 6 tahun kan udah sekolah ya, bisa diajak ngobrol, tanyakan aktivitasnya sehari-hari, apa yang sudah dilakukan, sekolahnya mungkin kalau udah sekolah, temannya bagaimana, segala macam, tanya. Jadi biarkan dia bercerita, kita dengar dulu apa yang keluh kesahnya, jadi nggak apa-apa, apalagi ada anak-anak di rumah. Saya mikirnya tadi jauh anaknya, kalau jauh ya saya harapkan ya, mungkin kalau pribadi saya tuh tipe yang nggak bisa jauh dari anak, kalau lama-lama. Jadi saya pada saat sekolah saya bawa anak, harus ada anak, saya pulang mesti lihat anak. Kalau dulu nggak ada, tahun 2008 saya sekolah itu kita tidak ada video call segala macam, WhatsApp pun belum ada dulu. Jadi saya mencari kosnya yang dekat. Jadi begitu waktu semester 1 kan paling capek ya, nanti merasakan sendiri. Dapat tugas beli makanan dari senior, kan, dapat tugas beli makanan, nanti saya belok ke rumah sebentar, cari-cari waktu gitu, belok ke rumah sekedar intip aja dia main, udah gitu. Jadi manfaatkan, jadi kalau memungkinkan dekat-dekat, ini bukan diajarkan ya, kata dokter Aslina silakan pulang aja, enggak, jadi pandai-pandaian membawa diri, jangan sampai membahayakan diri, membahayakan keluarga, membahayakan pendidikan juga. Jadi seperti itu, cari waktu yang memang quality time-nya. Kan nanti kan nggak mungkin jaga tiap hari ya, pasti ada waktunya. Memang kita lelah sekali pengen tidur, tapi ingat anak ini masih, kita punya anak gitu. Beda kalau misalkan kita nggak punya anak atau belum keluarga gitu ya. Insya Allah bisa gitu ya. Oke, baik, Terima kasih Umi. Ada lagi? Kalau nggak ada, apa beda pengasuhan sekarang? Oh ada. Oke, silahkan. Paling belakang.
Saya Cun Abela Maracilu dari Prodi Urologi. Adik Cunanda? Iya, iya dokter. Izin bertanya dok, ini kan saya kebetulan dan suami alhamdulillah sama-sama sekolah dan sama-sama masih semester 1 dan sama-sama di stase bedah. Itu kan waktu yang untuk kami luangkan untuk anak mungkin agak minim dan agak sulit dipikirkan bagaimana ke depannya. Tapi walaupun sudah dipikirkan, udah ada plan A, plan B, dan plan C udah ada. Cuman ingin tanya sama dokter, apakah dengan memasukkan anak ke daycare atau PAUD itu merupakan solusi yang bagus untuk yang saat ini sedang sekolah, atau adakah solusi lain, misal 3-4 hari baru kami bisa pulang untuk jumpa keluarga. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mi, 3 sampai 4 hari, betul? Bedah apa 3 sampai 4 hari baru pulang? Hah? Serius ini? Hah? Masa sih, Dr. Nurkalis? PPDS bedah 3 sampai 4 hari baru boleh pulang. Ini harus dibicarakan ke Komkordik ya namanya atau apa? Ya alhamdulillah masih bisa pulang. Iya tapi 3 sampai 4 hari loh. Ya tapi nggak apa-apa ya, sebagai peserta didik. Iya dong, ya kan? Kan judulnya kan PPDS ya, peserta didik. Peserta didik itu harus sami'na wa ta'ana, siap laksanakan kan gitu deh. Nah, itu prinsip pertama, ya kan? Nah prinsip yang kedua, ini yang penting, yang tadi itu nggak penting, ya. Yang penting itu adalah bahwa di Zainal Abidin dan juga di FK kita ada namanya Satgas Perundungan, dan Satgas Perundungan itu langsung di bawah Kemenkes dan di bawah rektor gitu. Jadi tidak boleh lagi ada pembulian, baik pembulian oleh staf, oleh konsulen kepada peserta didik, oleh senior kepada junior, oleh teman seangkatan, antar bagian, termasuk regulasi peraturan-peraturan yang tidak resmi. Itu juga pembulian. Nah, silakan teman-teman, adik-adik sekalian, ya, kalau ada hal-hal yang tidak rasional, tidak patut, tidak sesuai dengan kaidah, norma-norma atau ketentuan ada, dilaporin. Dan kita sangat berterima kasih kepada kalian kalau kalian melaporkan itu. Identitas Anda terjamin rahasia. Ya, dirahasiakan. Terjamin dirahasiakan. Hari ini RSUZ ZA Zainal Abidin masih cukup tinggi laporan dari Kemenkes tentang perundungan. Dan kita bertugas menurunkan angka itu. Jadi tidak boleh lagi ada budaya perundungan di Zainal Abidin ini. Nah, bagaimana caranya? Kunci masuknya dari kalian. Kalau kalian nggak mau, ya sudahlah nasibku. Ya sudah, gimana lagi? Nasib kalian berarti. Gitu. Tapi kalau kalian mau melaporkan, kita akan tidak lanjuti. Itu tidak boleh ada, siapapun itu. Dan kalian tinggal WA saja kan? WA saja. Dan kita nggak publish, ya. Kita nggak publish itu dirahasiakan gitu. Oke? Nah nanti dalam kegiatan orientasi ini juga mungkin akan ada itu penjelasan tentang perundungan. Bahkan ada juga fakta integritas. Dan semua konsulen, semua KPS, KPADEP di semua bagian itu tanda tangan integritas itu. Jadi ini masalah serius dan kita wajib bersama-sama menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Ya, terkait yang 4 hari nanti saya konfirmasi. Ya, di kardio kemarin ada yang sebulan. Kan lebih keren kan? Berarti kalau 4 hari nggak apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Kesalahan. Terima kasih Dr. Nurkalis. Jadi gitu ya. Jangan kalau 3-4 hari ya tentu lihat aja aturannya sebenarnya gimana. Jaganya jam berapa? Setahu saya kalau di saya anak dulu jaganya sesudah jam kerja itu sampai besok pagi kan sudah masuk jam pagi lagi, udah selesai kerjanya. Kecuali nanti ada kerjaan-kerjaan misalkan hutang lab, hutang apa gitu yang belum selesai statusnya belum dirapiki,
rapikan, selesai. Nanti hari itu udah bisa pulang kalau udah beres. 36 jadinya ya. Tapi sampai 4 hari ya mungkin bisa dilihat lagi. Nah, kalau untuk daycare itu apakah jadi solusi? Kalau misalkan kita tanpa sekolah pun kan biasanya kita udah masukkan anak ke daycare, ya silahkan, tidak ada masalah. Yang penting di rumah ya, yang penting kita meniatkannya itu jangan mengalihkan pengasuhan ke guru. Ya, dia kan sekolah untuk dia adaptasi sosialnya dengan teman-temannya, untuk bagaimana dia sosialisasi. Tapi tugas pengasuhan juga tetap dari ibunya, ayahnya dan ibunya. Kalau dua-dua PPDS semester 1 ya mungkin bisa dicari caranya bagaimana juga jangan sampai jaganya bersamaan gitu, mudah-mudahan bisa diatur. Terus kalau nggak mungkin kan pulang, minimal video call. Atau kalau rumah anaknya di Banda Aceh kan bisa dibawa ke sini sebentar, jumpa di tempat parkir. Kan ada waktu untuk sholat kan, untuk semakan ya pandai-pandaian cari waktu seperti itu. Bilang tadi pandai-pandaian. Termasuk jangan lupa pembulian itu tidak boleh sama sekali. Ya, nanti sudah disampaikan oleh Dr. Kalis, jangan biarkan kita dibully. Karena kita kalau sudah terbiasa menerima itu, nanti kita akan pada saat kita jadi senior kita akan membuli orang. Akhirnya terjadi lingkaran-lingkaran seperti itu dan tidak akan pernah selesai. Baik adik-adik semua, terima kasih karena tadi hadiahnya sudah ada. Saya kasih yang bertanya saja. Untuk Lubna 1. Untuk siapa tadi? Cut. Oke, ini ya. Tas belanja bisa dipakai hari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Dokter atas pemaparan materi kita hari ini. Saya ingin nanya, sebenarnya apa sih beda pola asuh orang tua zaman sekarang dengan orang tua zaman dulu? Kalau orang tua zaman dulu, kalau anak nakal bilangnya apa? Kalau kamu nakal, mama coret ya dari kakak. Kalau orang tua sekarang, kalau nakal, papa lock out ya dari wifi. Baik, kita sudah di penghujung sesi kedua. Tentunya Bu Hani, mereka serius sekali. Iya. Jadi garing kan Min, jadi krik-krik. Sayang Bu Hani, dia maunya kalian gak? Jadi auranya itu agak-agak horor sih, apalagi nih ke sayap kanan nih. Kita sedang belajar sambil bermain sih ini lebih tepatnya, nanti kalau udah masuk ke kelas, nah itu baru. Baik, karena kita sudah di penghujung sesi, tentunya mungkin sedikit saya ambil kesimpulan. Kalau kita bisa menganalogikan pengasuhan orang tua itu ibarat ada dua fungsi, sebagai pemahat dan juga sebagai tukang kebun. Kalau sebagai pemahat, kita yang membentuk karakter dan kepribadian anak melalui nilai-nilai, melalui contoh, melalui bimbingan kita sehari-hari. Kalau sebagai tukang kebun, orang tua itu memastikan anak itu mendapatkan nutrisi terbaik, mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan juga pendidikan, sehingga anak kita bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Semoga di sesi ini saya berharap akhir sesi ini, terutama tema tentang pengasuhan anak, kita bisa membuat sebuah janji kecil dalam hati bahwa kita akan pulang ke rumah, memeluk anak-anak kita dan menyadari bahwa pengasuhan bukan hanya sekedar tanggung jawab, tapi juga sebuah kehormatan bagi anak. Meskipun ketiadaan waktu atau kekurangan waktu, ada istilahnya kuantitas dan kualitas. Terkadang kualitas itu tidak ditentukan oleh kuantitas. Meskipun orang tua jarang bertemu dengan anak, apabila pengasuhan yang diberikan berkualitas, insya Allah semua akan tercukupi. Tadi kalau Umi bilang ayah itu harus sayang sama ibu, implementasinya seperti ini. Ayah itu, figur ayah paling sering jarang ya Umi ya, paling jarang di rumah dibandingkan oleh ibu. Jadi ayah itu memang harus bersikap sangat baik terhadap istrinya. Karena kenapa? Figur ayah itu akan diceritakan melalui ibu, mulut ibu yang akan menceritakan bahwa ayah begini-begini. Kalau seandainya ayah nggak sayang sama ibu, apa yang akan diceritakan? Cih yah kahne gitu, sibuk baik tanya, nggak ada rumah sakit.
gitu. Jadi ketika kita seorang ayah sayang dan cinta sama istrinya, dia akan menceritakan. Jadi figur ayah itu bisa hadir lewat mulut ibu. Jadi sayang-sayanglah sama kami Pak, sama istri gitu. Oke. Baik, terima kasih Umi sekali lagi, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Tentunya meskipun banyak di sini yang sudah menjadi orang tua yang cukup lama, tapi tidak menutup kemungkinan kita terus belajar, kita terus upgrade ilmu, karena memang saat ini semua serba berkembang cepat. Jadi kita juga tidak boleh berhenti belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita break sebentar.